Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Umi pada pembelajaran tematik subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, sebelum Umi menjelaskan materinya, anak soleh dan soleha boleh mempersiapkan terlebih dahulu perlengkapan tulisnya, buku cetak, serta modulnya. Baiklah, sebelum kita memulai, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk PPKN. Siswa mampu menjelaskan perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan di Indonesia dan upaya untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Untuk bahasa Indonesia, siswa mampu membuat ringkasan dan menyimpulkan isi teks dalam bentuk peta pikiran. Untuk IPA, siswa mampu membuat diagram daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda. Untuk IPS, siswa mampu menjelaskan kondisi geografis menggunakan peta. Dan yang terakhir untuk SBDP, siswa mampu menyanyikan lagu yang memiliki tangga nada minor. Baik, anak soleh dan soleha, karena sekolah kita merupakan sekolah Islam, jadi tidak lepas dari apapun yang kita pelajari, itu semua terkait apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Quran Surat An-Nisa ayat 71. Pembelajaran pertama, PPKN, menjelaskan perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Bung Tomo merupakan salah satu pahlawan yang mengajak seluruh warga Indonesia untuk mengusir para penjajah. Bung Tomo juga merupakan tokoh penggerak dan pembangkit semangat rakyat Surabaya dan pemimpin Perang Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa perang antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Pertempuran tersebut disebabkan oleh pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Perjuangan mempertahankan persatuan dan kesatuan sudah dilaksanakan, namun ancaman terhadap persatuan juga terjadi hingga sekarang. Contoh ancaman bagi persatuan dan kesatuan Indonesia yaitu seperti agresi, pemberontakan, perpecahan, dan penyalahgunaan narkoba serta korupsi. Pembelajaran yang selanjutnya, bahasa Indonesia. Langkah-langkah membuat ringkasan teks dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, tentukan tema yang akan dibuat. Yang kedua, gunakan huruf kapital dalam penulisan. Yang ketiga, tulislah poin-poin penting yang mudah diingat. Yang keempat, pastikan tulisan bisa terbaca. Contoh peta pikiran. Anak soleh dan soleha boleh dilihat di sini. Di sini ada bagian dari bagaimana cara membuat peta pikiran. Tentunya kita masih menggunakan kata tanya seperti adik Simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana seperti yang telah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Nah, untuk ide pokoknya di sini adalah hari menanam pohon. Dari hari menanam pohon itu bisa kita ambil peta pikirannya tentang kapan waktunya. Hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Kemudian bisa kita ambil di mana kita melakukan kegiatannya. Kegiatan dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan.
Kemudian bisa kita tanyakan apa jenis yang kita tanam. Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kemudian bisa lagi kita pertanyakan apa atau cara kerja yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan adalah menanam pohon. Kemudian siapa? Kegiatan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan yang terakhir, mengapa? Ini berhubungan dengan mengapa atau alasan diadakannya menanam pohon. Karena semakin banyak kita menanam pohon, maka semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, inilah dia contoh dari pembuatan peta pikiran. Selanjutnya, pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasa. Hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas hingga menjadi larva dan hingga menjadi individu dewasa. Hewan bermetamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Hewan tidak bermetamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh. Artinya, bentuk dan fungsi tubuh tetap sama dari lahir hingga dewasa. Itu dia perbedaan antara hewan yang bermetamorfosis dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Daur hidup hewan bisa dilihat bagannya di sini anak soleh dan soleha. Daur hidup hewan ada yang dengan metamorfosis dan ada yang tanpa metamorfosis. Jika dengan metamorfosis, maka ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna itu pada daur hidup kupu-kupu. Dilihat dia dari telur menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu kecil, dan hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, contohnya seperti daur hidup kecoa. Jadi dia tidak mengalami proses kepompong. Sekarang daur hidup hewan tanpa metamorfosis, contohnya seperti ikan dan kadal. Ikan dari telur menetas menjadi ikan kecil hingga ikan dewasa. Begitu juga dengan kadal, dia bertelur, kemudian menetas menjadi kadal dewasa dan menjadi kadal yang besar. Daur hidup sempurna itu melewati telur, larva, pupa, kemudian imago. Sedangkan daur hidup tidak sempurna melewati telur, nimfa, larva, dan imago. Selanjutnya, pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Letak geografis merupakan lokasi berdasarkan posisi atau tempat sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berdasarkan peta berada di antara dua benua dan samudra. Letak Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan menggunakan peta, kita dapat melihat wilayah-wilayah mana saja di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya laut dan pertanian yang besar. Simbol-simbol pada peta menggambarkan berbagai macam bentuk kenampakan alam. Setiap kenampakan alam memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Akibatnya, setiap penduduk pada masing-masing wilayah memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda pula. Yang terakhir, pelajaran SBDP. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1, 1,5, 1, dan 1. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut. Lagu bersifat sedih. Kemudian lagu kurang bersemangat. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 dan diakhiri nada 6.
Contoh lagu bertangga nada diatonis minor, seperti lagu syukur, gugur bunga, dan himne guru. Baiklah, dari materi yang sudah Umi jelaskan tadi, kita bisa ambil kesimpulannya. Untuk pelajaran PPKN, kesimpulan yang kita dapatkan adalah kisah dari perjuangan Bung Tomo dan upayanya untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Bahasa Indonesia, kesimpulan yang kita dapatkan, membuat ringkasan teks dalam bentuk peta pikiran itu dapat menggunakan adik Simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk IPA, daur hidup hewan itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Untuk pelajaran IPS, kesimpulannya, kondisi geografis Indonesia itu mempengaruhi pekerjaan masyarakat. Dan yang terakhir, untuk SBDP, kesimpulan yang kita dapatkan, lagu bertanda nada minor merupakan lagu yang bersifat sedih dan kurang bersemangat. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Ali bin Abi Thalib. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Umi berikan dapat bermanfaat untuk anak soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Untuk penugasan hari ini, anak soleh dan soleha mengerjakan latihan soal yang ada pada modul halaman 61. Semangat mengerjakan anak soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.